Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga acara Semarak Maulid Nabi PPIT Al-Hikmah ini bisa berjalan dengan lancar. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang dan yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya kita harus memperbanyak bacaan sholawat kita kepada beliau karena kecintaan kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis pula disebutkan yang bunyinya, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Alangkah bahagianya jika kita kelak di surga dikumpulkan bersama orang yang paling kita cintai dan orang yang paling kita rindukan semasa hidup kita. Yang tidak lain dan tidak bukan, beliaulah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, adalah sosok yang harus kita contoh perilakunya dan akhlak-akhlaknya. Sebagaimana Allah berfirman yang bunyinya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah SAW adalah manusia yang memiliki akhlak paling sempurna. Siapapun yang melihat langsung akhlak beliau pasti akan langsung jatuh hati. Di antara beberapa akhlak beliau adalah sosok yang terkenal dengan kelemah lembutannya dan suka bercanda. Hal ini bisa dilihat ketika Rasul SAW mendapati seorang Arab Badui yang sedang buang air di dalam Masjid Nabawi. Dikisahkan pada suatu hari Rasul dengan para sahabat sedang berkumpul di dalam masjid. Lalu tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui tersebut tiba-tiba buang air kecil di dalam masjid. Seketika para sahabat pun langsung mengerubungi orang itu, meneriakinya, bahkan menyebutnya kelewatan. Melihat hal itu, Rasulullah pun langsung menghalau para sahabat. Kemudian beliau pun berkata, biarkan saja dia sampai selesai. Setelah si Arab Badui tersebut selesai membuang hajatnya, lalu pergi, Rasul pun memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambilkan satu timba air. Lalu beliau pun kembali berkata, siramkan air tersebut di atas tanah yang dikencingi tadi. Ucap beliau tanpa rasa marah sedikit pun. Begitulah Rasulullah SAW, sosok yang penuh kasih. Bisa saja beliau menegurnya dengan keras, namun beliau tidak melakukan hal itu. Karena beliau tahu celaan terhadap kekeliruan hanya akan menyakiti hati sang pelaku. Di lain hal, Rasulullah ternyata juga suka bercanda. Diceritakan pada suatu hari ada seorang wanita tua yang menemui Rasulullah untuk dia meminta doa kepada Rasul agar dia bisa masuk surga. Lantas Rasul pun menjawab bahwa di surga tidak ada orang tua. Setelah mendengar hal itu, sang wanita tua tersebut menangis karena dia takut dia tidak bisa masuk surga karena dia telah tua. Melihat sang nenek bersedih, Rasul pun malah tersenyum. Lalu beliau pun berkata pada nenek tersebut bahwa memang benar di surga tidak akan ada orang tua bahkan wanita tua. Karena semua wanita tua akan dirubah menjadi perawan-perawan yang menawan kembali jika masuk ke dalam surga. Setelah mendengar hal itu,
Sang nenek pun kembali tersenyum karena dia baru sadar akan canda Rasulullah SAW. Dan itulah sedikit gambaran tentang akhlak Nabi SAW. Memang di waktu yang sedikit ini saya tidak bisa menggambarkan secara lengkap akhlak Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam meneladani akhlak beliau. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, maka kesalahan tersebut datang dari diri saya pribadi, dan jika ada kebenaran, maka kebenaran tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.